Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Kardani. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari modul 3 yaitu protokol dan model. 3.1 aturan. Ini cuma video langsung kita lanjut ke dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sesederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya. Namun, sekedar memiliki koneksi fisik, berkabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana caranya berkomunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi. Namun, semua metode komunikasi memiliki tiga elemen yang sama, yaitu sumber pesan, tujuan pesan, dan saluran. Protokol komunikasi. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tiap muka atau melalui jaringan, tetap muka atau melalui jaringan, diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini harus jenis metode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi pribadi sehari-hari. Aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media, seperti panggilan telepon, belum tentu dengan aturan untuk menggunakan media lain, seperti mengirim surat. Nah, ini adalah gambarnya. Oke, nek klik. Wah, aku ada ide. Iya. Apa itu idenya? Oh, begitu. Kita saja penentuan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang dikeluarkan untuk mengatur percakapan perhatian seni. Sebagai contoh, human communication between governed rules, it is very difficult to understand messages that are not correctly formatted and do not follow the established rules and protocols. A structura de grammatica. The lingua da punto cave de sentence fa a configuração humana compreensível por muitos indivíduos diferentes. Perhatikan bahwa sulitnya membaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Pesan harus ditulis menggunakan aturan, misalnya protokol, yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Contoh ini menunjukkan pesan yang sekarang diformat dengan benar untuk bahasa dan tata bahasa. Rules govern communication between humans. It is very difficult to understand messages that are not correctly formatted and do not follow the established rules and protocols. The structure of the grammar, the language, the punctuation, and the sentence make the configuration humanly understandable for many different individuals. Persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian tentang bagaimana pesan dikirim melalui jaringan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut: pengkodean pesan, penghormatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, opsi pengiriman pesan. Pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Formatan dan enkapsulasi pesan. Saat pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format tersebut bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran pesan. Ini hanya gambar ya teman-teman. Kita lanjut skip saja ke waktu pesan. Waktu pengiriman pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Waktu pengiriman pesan meliputi hal-hal berikut: kontrol aliran, ini adalah proses pengolahan laju transmisi data. Kontrol aliran menunjukkan beberapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan penyampaiannya. Misal, jika seorang berbicara terlalu cepat, penerima mungkin akan kesulitan mendengar dan memahami pesannya. Batas waktu respon. Jika seorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang dapat diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak akan ada jawaban yang bereaksi sesuai dengan itu. Metode akses. Ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Opsi pengiriman pesan. Suatu pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Catatan tentang ikon note. Dokumen dan topologi jaringan seringkali merepresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simbol. Simbol biasanya direpresentasikan sebagai lingkaran. Nah, ini seperti gambar di bawah ini ya teman-teman. Ada bahasa Inggris unicast, multi siaran dan siaran. Nah, ini cuma kuis
Kuis semua ya, kita langsung saja ke 3.2 yaitu protokol. Bentar teman-teman, ini terjadi bug atau BUG atau ngebug ya teman-teman. Ya, sebentar, kita ulang ya. Nah, teman ini lu. No. Oh my god, teman-teman, ini kenapa terjadi kesalahan Nah, nampaknya. itu loh. Tapi ini belum bahasa Indo teman-teman. Coba. Nah, sudah. Wes. Nih, pikir loh, Bil. Iya. Tinjauan umum protokol jaringan. Anda tahu bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan ini disebut protokol dan memiliki banyak opsi dalam jaringan. Topik ini memberi Anda gambaran umum tentang protokol jaringan. Di sini ada jenis protokol, yaitu protokol komunikasi jaringan, protokol keamanan jaringan, protokol perutean, protokol penemuan layanan. Fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir. Misalnya pada gambar ini ada APP data dan di sini ada komputer. Begitu ya. Interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan bahwa beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman webnya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Pemeriksa, oh ini cuma apa kuis ya teman-teman. Langsung kita lanjut saja ke 3.3. Kita bernaikat rambutku lagi sejak kau bilang. Benar. Nah, rangkaian protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman daring Anda memberikan semua yang Anda butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang agar dapat bekerja sama dengan lancar. Rangkaian protokol adalah kelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Nah, seperti ini adalah gambar ilustrasinya. Evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah komponen protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif sejak tahun 1970-an. Contoh protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transportasi, dan internet. Tidak ada protokol TCP IP di lapisan akses jaringan. Protokolan lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WLAN. LAN nirkabel. Protokol lapis akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik. Nah, seperti ini adalah contoh gambarnya. Rangkaian protokol TCP/IP. Saat ini rangkaian protokol TCP/IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Beberapa protokol yang paling populer ditunjukkan pada gambar berikut. Proses komunikasi TCP/IP. Animasi pada gambar menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Dan seperti ini ya gambar-gambar ini. Ini kuis langsung kita lanjut ke 3.4. Sedikit lag ya teman-teman, sabar ya ini. Bentar.
standar terbuka. Saat membeli bahan baru untuk mobil, banyak produsen yang dapat Anda pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Itu karena industri otomotif menggunakan standar saat membuat mobil. Begitu pula dengan protokol, karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda, semua harus menggunakan standar yang sama. Dalam jaringan, standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Ini adalah contoh organisasi. Contoh organisasi standar. Standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk membersihkan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Kampus tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Ada Masyarakat Internet, ISOC, Dewan Arsitektur Internet, IAB, SEC. Nah, kita lanjut ke standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi hal berikut: Institute of Electrical and Electronic Engineers, atau yang disebut dengan IEEE, Electronic Industries Alliance, atau EIA, Asosiasi Industri Telekomunikasi, atau TIA, International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector. Lab standar jaringan penelitian. Di lab ini Anda akan menyelesaikan ujian berikut. Langsung kita lanjut ke 3.5. Belum. Sampai. Belum. Model referensi. Manfaat menggunakan model berlapis. Anda tidak dapat benar-benar menyaksikan paket-paket nyata yang berjalan melalui jaringan nyata. Seperti halnya Anda dapat menyaksikan mobil yang terlihat di jalur perakitan. Model referensi OSI. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Jenis model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan bagaimana hal itu harus dilakukan. Model protokol TCP/IP. Model protokol TCP atau IP ini berkomunikasi jaringan internet diciptakan pada awal tahun 1970-an dan terkadang disebut sebagai model internet. Jenis model ini sangat sesuai dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP/IP merupakan model protokol dengan menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP atau IP. Perbandingan model OSI dan TCP atau IP. Protokol yang menyusun rangkaian protokol TCP/IP juga dapat dijelaskan dalam bentuk model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses jaringan ini dan lapisan aplikasi dari model TCP atau IP dibagi lagi untuk menjelaskan fungsi-fungsi terpisah yang harus terjadi pada lapisan ini. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP atau IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Jadi ini adalah dari model OSI dan model TCP atau IP. Sedikit model TCP atau IP dan OSI dalam aksi. Aktivitas simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman tentang rangkaian protokol TCP atau IP dan hubungannya dengan model OSI. Model simulasi mungkin ada melihat konten yang sedang disediakan. Nah, teman-teman, ini sangat nge-lag ya. Enkapsulasi data, segmentasi pesan, mengetahui model referensi OSI dan model protokol TCP/IP akan berguna saat mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut bergerak melalui jaringan. Hal ini tidak semudah mengirim surat fisik melalui sistem surat. Nah, seperti ini adalah contoh gambarnya.
pengurutan tantangan dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan yang ditambahkan ke dalam proses tersebut. Bayangkan jika Anda harus mengirim surat setebal 1000 halaman, 100 halaman, tapi setiap upload hanya dapat memuat 1 halaman. Karena itu diperlukan 100 amplop dan setiap amplopnya harus diberi alamat secara terpisah. Ada kemungkinan bahwa surat setebal 100 halaman dan dalam 100 amplop yang berbeda akan sampai dalam keadaan tidak berurutan. Akibatnya, informasi dalam amplop harus menyatakan nomor urut untuk memastikan bahwa penerima dapat menyusun kembali halaman-halaman tersebut dalam urutan yang benar. Ini data protokol. Saat aplikasi diteruskan ke tumpukan protokol dalam perjalanan untuk ditransmisikan melalui media jaringan. Berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Proses ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Nah, seperti ini adalah prosesnya. Contoh enkapsulasi. Saat pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi, misalnya segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Contoh dienkapsulasi. Proses ini dibalik di host penerima dan dikenal sebagai dienkapsulasi. Dienkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau beberapa header protokol. Data di dienkapsulasi saat bergerak naik ke tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Seperti ini adalah contoh gambarnya. Kita play saja. Gitu ya. Langsung saja kita ke akses data. Akses data alamat seperti yang baru saja ada berajarai penting untuk mengompolkan pesan dalam jaringan. Namun pesan yang disampaikan tersebut tidak akan sampai kemanapun jika tidak ditangani dengan benar. Ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan, alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data. Fisik, bit, tautan data jaringan maupun lapisan atas. Alamat logika lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Yang seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Sumber asli, paket IP, paket IP, paket IP. Oh, sini lapisan 3-nya adalah ini teman-teman. Perangkat di jaringan yang sama. Dalam contoh ini memiliki komputer klien PC 1 yang berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama. Karena alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Bila pengirim data dan penerima paket IP berada di jaringan sama, bengkel tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan internet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat Internet Media Access Control atau MAC atau MAC. Seperti yang saya pada gambar. Perangkat pada jaringan jarak jauh. Namun, apa peran alamat lapisan jaringan dalam alamat lapisan tautan data saat perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan jarak jauh? Dalam contoh ini, kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Karena alamat jaringan. Nah, seperti ini gambarnya. Bila pengirim menerima paket IP berada di jaringan berbeda, frame tautan data internet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Ini ya teman-teman gambarnya. Alamat tautan data, alamat fisik layer 2, tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan data adalah mengirimkan tingkau tautan data dari satu antarmuka ke antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirimkan melalui jaringan kabel atau kabel, paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai tautan data sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Ini adalah contoh gambarnya.
Menggunakan WhatsApp untuk melihat lalu lintas jaringan. Periksa oh ini. Sudah, kita langsung ke 3.8. Sampai 3.7 tak tutup. Ya, sampai 3.7 tak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dan bahwa kalau memang turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.